sih tadi bahasan soal A-nya ini belum selesai ya, 5, sekian M gitu ya, dan ini kasusnya masih akan banding ya, masih ada bandingnya. Pastinya, karena dari Barreskrim sudah membuka 6 laporan polisi untuk kembali mengingat Pak Mahfud MD, Pak Joko Widodo, Mas Teten, Mas Duki ini juga sudah mulai menggiring supaya ayo ini agak weird dengan putusan hakim. Tapi kan putusannya memang secara pidana. Tapi kan sebetulnya kalau ini juga bisa diarahkan ke perdata. Bisa. Tapi kan masalahnya kalau pidananya dia bisa lolos, ini kan menjadi salah satu contoh bahwa kasus seperti ini bisa terjadi. Yang besar dan banyak kan, bukan cuma kamu, kalau dari public figure ya kamu, Patricia Go sama keluarganya Chef Arnold. Arnold. Oh, gitu. Keluarganya. Keluarganya juga. Dan jadi lebih dari 2, berapa ya? Kalau Chef Arnold itu memang keluarganya, dia memang klaim dari awal kalau ini adalah keluarganya yang kena puluhan M. Puluhan M. Kok bisa sih itu public figure yang kena ini, karena mungkin ada channel selebriti juga yang menawarkan. Ini semua pada bilang katanya kenapa artis yang sering banyak ketipu. Kemarin bilang, dari sekian puluh ribu nasabah Indosuria yang public figure cuma saya, Patricia Go, sama keluarganya Chef Arnold. Itu pun keluarganya yang kena. Jadi minim banget sebenarnya. Oh, enggak, tapi aku pikir mungkin ada yang kenalan kalian yang emang public figure juga yang menjadi. Kebetulan nanya sama Pat Go karena dia yang sangat ngikutin banget kasus ini. Pat, ada lagi nggak sih public figure lain? Dia nyebut beberapa mungkin influencer ya, cuman karena aku orangnya agak udik ya, kurang mengikuti ya siapa itu gitu ya, nggak tahu ya. Gitu. Tapi kalau disenyumin nanti kan, saya balik ya. Pusing. Ngomong-ngomong soal ini, kita mau bisik-bisik tetangga ini buat kalian berdua nih, mumpung aja Dwinov lagi di sini biar kita buka wawasannya. Ini kan ada kejadian tadi tuh yang tadi aku bacain tuh ya, antara bunga bukan. Ini mau bunga Zainal atau mau Gitsaf nih? Saya banget sih. Bunga Zainal kesal sama YouTuber yang dibilang katanya star syndrome. Gara-gara ketemu nih satu meja nih kita nih, misalnya ibaratnya kamu nih datang ya kan, aku udah senyum nih. Kamu asik ngobrol sama dia. Terus aku udah senyumin nih. Ini gitu ya. Gitu ya. Ini rekayasa ya. Ini dilebih-lebihkan ya, bukan kejadian sesungguhnya gitu ya. Terus aku kesel nih. Gila ya tuh ya, namanya ada pedangdut tuh, pendatang baru, sombong banget sih, mentang-mentang baru naik daun nih gitu ya. Mentang-mentang kurus gitu ya. Operasi tuh kayaknya mukanya gitu. Misalnya kayak gitu. Karena kamu kalau melihat ini sebenarnya, kita bukan mau menyalahkan siapapun, tapi itu kan kejadian yang mungkin wajar aja sih ya. Karena belum kenal mungkin kan. Bisa jadi kan nggak enak, nanti bilang SKSD amat. Pernah nggak tapi kalian mengalami hal seperti itu? Aku pernah, aku sering. Jadi aku malah kepikiran, misalkan kayak orang yang aku tahu dia, tapi aku nggak kenal. Aku mau nanya, takut dianya nggak kenal aku, takut dia bilang dia. Oh iya. Terus kayak ada teman aku sebelah sini ya, kayak aku mau ngomong langsung nggak enak. Iya, betul. Aku sering banget kayak gitu. Oh, jadi terus kamu sampai rumah aku kepikiran, ya Allah tadi sombong nggak ya gue? Iya. Tapi kalau itu kan kalau kamu yang jadi bingung mau senyum atau enggak gitu kan, takut orang nggak kenal kamu. Kalau ada yang kamu kenal, kamu sering lihat tapi kamu senyumin terus dia nggak balas, tuh pernah nggak kayak gitu? Pernah. Pernah juga. Itu apa, influencer, selebgram? Ada lah. Mancing-mancing. Ada lah pokoknya. Enggak, artis juga atau? Artis. Penyanyi juga kayak kamu. Penyanyi juga. Kalau penyanyi satu profesi, presenter masih dunia beda atau sinetron beda lagi kan? Iya, penyanyi juga. Penyanyi juga. Pernah satu panggung? Gimana tuh reka adegan? Reka adegan. Jadi aku lagi apa? Ini acara apa nih? Acara apa nih? Ada acara salah satu ulang tahun lah. Ulang tahun. Jadi emang dia tuh senyum ke semuanya nih. Oh iya, satu meja. Iya, gitu. Dia senyum ke semuanya. Terus aku senyum. Kayak, hai Kak, gitu dia kayak. Cuma diam. Cuma diam doang. Iya. Terus aku kayak, ya udahlah, mungkin aku bukan kastanya gitu. Jadi aku yang melipir gitu. Jadi aku makanya nggak ngoceh di sosial media. Enggak itu kapan kejadiannya? Ya udah lama sih, udah beberapa tahun yang lalu. Itu tapi kamu udah menjadi seorang Siti Badriah. Sudah. Apakah dia iri karena aku kurus? Ya. Tapi jujur Li, itu juga bikin kesel ya. Karena dia senyum sama orang lain, kecuali kamu gitu. Iya, sebenarnya kesel Kak. Tapi ya balik lagi, itu dia yang bikin aku, aduh nyesel deh gue nanya gitu. Karena aku tuh orangnya paling yang takut untuk nanya. Begitu memberanikan diri, dicuekin. Nah itu gitu.
Jadi ini jawaban dari dua sisi ya. Sisi yang satu kadang-kadang ya ada kemungkinan kan nggak senyumin tuh karena aduh ntar dia kenal gue nggak, ntar gue dibilang so akrab gitu. Atau di sisi lain yang emang nggak enaknya adalah gue udah senyum padahal tuh buat gue tuh sudah susah banget loh senyum sama orang asing. Tiba-tiba gue dicuekin gitu, jadi keselnya double gitu ya. Jadi kita bisa memahami dari dua sisi. Berikutnya ini mengenai yang lagi rame juga di Twitter kalau ini ya. Ini influencer juga Gita Savitri yang di statementnya dia mengatakan bahwa child free ya, kenapa wajahnya awet muda walaupun usianya udah 30 lebih gitu ya. Salah satunya mungkin karena nggak punya anak, karena ya bisa tidur 8 jam gitu ya, nggak pusing dengar anak teriak-teriak gitu ya. Bagaimana menurut kalian ya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Gosip.